Halo, Aquarius. Wah, Aquarius ya. Aquarius Sun, Aquarius Moon, Rising Venus. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Aquarius ya. Ini general reading energi banyak orang yang punya birth chart Aquarius. Jadi bisa cocok bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa ya, terbolak-balik, dan ini timeless, boleh berlaku kapan saja. Mungkin udah ada yang merasakan, bisa maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. So, kita lihat energi Aquarius ya. Dan orang yang dealing sama Aquarius, siapapun itu yang ada kaitan dengan Aquarius. Oke. Jadi di sini aku ngerasanya ini bisa vice versa ya. Ini bisa kamu atau dia. Jika ini kamu ngerasa butuh ketenangan ya. Kamu kayak pengennya healing, atau ya kamu memang ingin tenang, ingin menenangkan dirimu, begitu. Sebelum kamu melakukan sesuatu, sebelum kamu membuat tindakan, membuat keputusan, ya healing aja dulu, gitu. Healing itu nggak harus kemana-mana sih, tapi lebih kayak, ya menyendiri aja, fokus sama diri sendiri, begitu. Tapi ini, apa ya, ini bisa kamu atau dia, bisa vice versa, ada seseorang yang merasa membanding-bandingkan diri dengan kehidupan yang lain. Misal kayak mungkin kamu terkadang membandingkan hidupmu sama orang lain. Kamu ngerasa, aku kok kayak gini ya, aku kok nggak kayak dia, aku nggak kayak mereka. Bisa kamu merasa gitu? Atau orang yang dealing dengan kamu? Ya intinya ada seseorang yang kayak membanding-bandingkan gitu. Jadi kamu ngerasanya perlu melakukan sesuatu, kamu ngerasa perlu mengambil resiko, begitu? Atau apa ya? Kamu ngerasa ingin ada perubahan hidup yang lebih baik. Kamu kayak ingin lebih baik atau lebih besar lagi kehidupan kamu. Ini bisa vice versa, ya. Jadi kamu punya banyak prioritas sebenarnya, atau kamu punya banyak pilihan. Tidak hanya dia, manusia di dunia ini, begitu? Tidak hanya dia seseorang yang ada di kehidupan kamu. Ya, ini bisa vice versa. Dia tuh ngerasanya nggak hanya kamu satu-satunya. Dia ngerasa ya bukan hanya kamu wanita di hatinya, atau bukan hanya kamu pria di hatinya gitu. Yang jelas aku ngerasa ini ada seseorang yang punya banyak pilihan atau punya pilihan lain tapi nggak terbuka, ya begitu. Cuma di sini tetaplah berbuat baik ya, tetaplah positif gitu. Karena sebenarnya kalau kita mau kehidupan yang lebih baik, yang lebih positif, kita harus memancarkan energi yang positif juga. Begitu. Jadi istilahnya kamu pengen ada sesuatu yang luar biasa, seseorang yang berkualitas ya. Ya kamu bikin diri kamu menjadi berkualitas. Tapi kalau dia ternyata tidak didekatkan ke kamu, atau dia kecewakan kamu, atau kamu ngerasa ribet, begitu drama dengan dia, atau apa ya? Di sini kan ada seseorang yang egois. Nah, kalau kamu ngerasanya orang itu sulit berjuang buat kamu,
ya tandanya dia bukan berkualitas untuk kamu, gitu. Dia bukan yang baik untuk kamu. Terkadang kita dijauhkan dari seseorang, atau kita ngerasa ingin menyerah, sudah capek, ya karena itu bukan porsi kita lagi, itu bukan yang terbaik lagi buat kita, begitu. Oke. Dan ini bisa juga ada seseorang di sana yang ya mungkin bisa aja dia mencintaimu, menyayangimu, jadi kadang merasa cemburu sama kamu. Cemburu dalam artian ya mungkin kamu bisa aja punya pilihan lain, fokus yang lain. Jadi dia merasa terabaikan begitu. Dia ngerasa kamu fokus sama dirimu sendiri. Atau kalian berjarak ya. Jadi ada yang cemburu, jealous karena mencintai kamu. Tapi ada juga yang cemburu karena iri, karena dengki. Ya, namanya hidup ya. Ada aja yang suka sama kita, tapi ada juga yang tidak suka ya. Oke, sekarang perasaannya ke kamu. Nah, kamu tuh luar biasa. You are awesome ya. Kamu luar biasa sih. Apalagi kalau kamu orangnya baik. Terkhusus kalian ya, yang tetap dalam kebaikan, tetap positif ya. Kamu tuh luar biasa. Kamu dicintai, kamu disayangi. Sebenarnya siapa sih yang gak terpesona sama kamu kalau kamu tuh bagus di luar dan bagus di dalam. Apalagi kalau kamu cantikmu dari dalam, gantengmu dari dalam artian ya kepribadian gitu. Bukan tentang apa yang kamu lakukan, bukan tentang apa yang kamu capai, tapi lebih kayak attitude ya, tingkah laku, etika. Jadi ini beberapa kalian yang memang tulus ya. Ya aku ngerasanya dia gak menemukan orang setulus kamu. Kalau kamu orangnya penyayang, dia gak menemukan orang yang penyayang seperti kamu. Ini bisa vice versa. Bisa dia merasa gitu atau kamu ya. Beberapa di antara mereka, ini entah dianya atau ini kamu. Jadi ada seseorang di sini yang cuek gitu ya. Cuek banget. Atau misterius, tertutup. Bisa juga ya bodo amat. Atau memang ada seseorang yang player ya, pemain. Jadi sulit berkomitmen. Atau ya dia tuh dalam percintaan ya sulit banget berkomitmen. Dia ingin freedom, dia ingin kebebasan. Dia masih ingin ini itu, pengennya ini itu. Jadi terlalu banyak maunya dia. Atau ya memang masih plan, masih belum punya pendirian. Jadi dipengaruhi ini, ono dia mau, kepengaruh lingkungan, kepengaruh ya ada aja kan. Kalanya membanding-bandingkan diri dengan orang. Aku tuh masih pengen begini, aku masih pengen begitu, aku tuh masih duniawi, aku tuh masih butuh validasi, pengakuan, aku pengen dinilai begini, begitu, aku pengen dinilai ya aku jago, aku ego gitu. Kan ini ada orang yang egois ya atau apa. Jadi ya begitu, dia kayak mempermainkan kamu. Atau memang ada yang lain ya. Ada orang lain di sini, aku ngerasanya. Entah siapa di sini ya punya pilihan lain. Orang ketiga kah, orang keempat, orang ketiga keempat ini bisa seorang yang lain, bisa juga keluarga, bisa juga teman, bisa juga apa ya. Aku ngerasanya ada yang kayak gitu. Jadi pada akhirnya ya, seseorang yang mencintaimu ini, dia tidak bisa menemukan yang satu frekuensi selain kamu ya. Jadi orang ini dia sulit menemukan yang sefrekuensi sama dia selain sama kamu. Ya berarti pada intinya kamu yang satu koneksi sama dia, kamu yang satu frekuensi, satu vibrasi gitu. Atau ya kamu yang bisa melengkapi dia.
Jadi ya apa ya, setelah orang ini udah puas ya berkelana, udah puas dengan egonya, ya akhirnya capek sendiri sih sebenarnya. Atau apa sih yang mau kita kejar di dunia ini? Kita kan nggak pernah puas ya dengan hal-hal duniawi. Kadang kita pengennya ini, tapi nanti pengennya lebih dari ini gitu. Pengennya itu, habis itu pengennya lebih dari itu. Atau ya udah dikasih satu, tapi nggak cukup satu. Akhirnya ada dua gitu. Atau apa ya? Ya intinya ada yang duniawi di sini ya. eh Mungkin yang rasanya ada yang lebih dari kamu ya. Tapi ya begitulah, kalau orang-orang duniawi pasti mencari lebih dan lebih lagi. Padahal di atas langit masih ada langit, di atasnya langit lagi masih ada langit lagi. Kita kan nggak pernah puas. Jadi mungkin dia menuntut kesempurnaan sama kamu, atau ya dia pernah sepele, pernah menganggap sebelah mata atau apa. Tapi ya kalau dia berkelana juga ujung-ujungnya dia akan capek lah mengikuti kehidupan yang duniawi. Karena orang yang mengikuti kehidupan duniawi ini, dia jadi kehilangan jati diri, dia jadi kayak nggak tahu jati diri. Tapi ya sampai kapan orang seperti itu bertahan ya? Kita kalau hidup di dalam kepalsuan pada akhirnya capek ya, karena nggak jadi diri sendiri. Jadi siapapun ini yang pernah menyakiti, mengecewakan, ya bisa aja akhirnya dia akan sadar. Mungkin dia harus kembali ke jalan yang benar. Mungkin dia harus mengalami dulu bagaimana kehidupan yang sebenarnya ini. Jadi aku ngerasanya kalau orang ini sudah melalui kehidupan dia nantinya, seiring berjalannya waktu, dia suatu saat akan mengerti jalan hidup apa yang sudah dia pilih. Itu sesuai nggak dengan apa yang dia mau. Contoh ya, kita bisa aja kan pura-pura bahagia, ya demi penilaian, demi pengakuan, atau apa ya, demi harga diri gitu. Tapi yang tahu kita bahagia atau enggak, kita sendiri kan. Yang tahu kita sedih, yang tahu kita bukan ini sebenarnya yang aku mau. Aku tuh sebenarnya maunya ini, maunya itu. Aku maunya kamu. Tapi aku bertopeng, aku begini, begitu. Nah, itu ada ya. So, akhirnya orang ini akan capek sendiri. Dan ya kalau ini kalian punya koneksi spiritual, koneksi yang membangun, ya dia pasti akan mengikuti energimu menjadi orang yang lebih baik. Karena di beberapa kalian ya, kamu tuh seperti cahaya yang menerangi kegelapan dunianya dia. Jadi ya ujungnya orang ini pasti selalu ke kamu lagi. Ujungnya selalu kepikiran kamu lagi, mencari kamu lagi. Ya kalau ujung-ujungnya dia ke kamu, ya tandanya kamu yang terbaik. Kamu yang dia cari selama ini. Tapi ya mungkin harus menunggu dulu, merasakan dulu dunia tipu-tipu ini sampai dia capek, sampai egonya runtuh, baru dia bisa menuju kamu. Bisa vice versa ya. Oke. Nah, di sini aku ngerasanya ada energi Pisces ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries ya, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Di sini yang strong Libra sama Scorpio. Itu kuat ya, bisa energi aja, nanti kita lihat lagi. Jadi kamu ngerasa ya udah cukup, sekian dan terima kasih ya. Kamu ngerasanya kamu nggak mau lagi ada drama-drama begitu. Ini bisa vice versa. Jadi kamu bisa aja menarik diri, kamu menutup dirimu, membatasi dirimu, kamu diam 1000 bahasa, atau ini vice versa, bisa dia ya. Jadi aku ngerasanya di sini ya udahlah, diam, ya udah males gitu. Tapi hatimu,
pikiranmu masih kepikiran sama dia, ya. Gimana tuh? Perasaanmu masih sama dia, pikiranmu masih sama dia, gitu Kak, ya. Tapi kamu berusaha balance aja, berusaha seimbang. Kamu ngerasanya, ya saya mau sih berbuat baik, mau loyal sama dia. Atau ya, ini beberapa kalian ya, kamu udah melakukan yang terbaik, tapi dia nggak mengimbangi kebaikanmu. Atau ini kebalik ya, bisa dia, bisa kamu. Jadi aku ngerasanya, ada yang ngerasa, ya siapa sih yang nggak pengen dicintai, disayangi. Ya aku nggak mau berjuang sendirian gitu. Aku maunya kayak dia hargailah kebaikan aku, ketulusan aku atau apa ya. Cuma kita pahami juga ya, arti tulus itu kayak gimana sih sebenarnya ya. Ya tulus itu berarti mencintai tanpa syarat, mencintai tanpa menuntut apa-apa. Jadi ya apapun yang terjadi harus ikhlas. Ya caranya untuk ikhlas ya jangan berharap supaya nggak kecewa gitu. Cuma ya memang namanya kehidupan ini misteri ya. Kadang kita ngerasa tulus itu ya harus wajib gitu ya misalnya. Tapi memang sebagai manusia biasa ya yang ada di alam semesta, kadang kita tuh punya batasan-batasan ya. Kayak misalnya ada waktunya bergerak, ada waktunya diam. Ada waktunya menggebu-gebu, ada waktunya istirahat. Mungkin itu maksud kamu ya, kamu mau balance, seimbang, kamu ngerasa kamu juga pengen stabil, makanya kamu istirahat, kamu nggak terlalu peduli, kamu ngerasa ya udah cukup lah, sekian terima kasih, begitu, ya beberapa. And then ya aku ngerasanya, jangan banding-bandingkan hidup kamu sama yang lain ya. Ini berapa kalian ya? Mungkin nggak semua. Tapi aku ngerasa dari tadi ada seseorang yang selalu ngebanding-bandingin dirinya ke orang lain gitu. Ya it's okay kita ngelihat ke atas supaya termotivasi gitu ya. Dia bisa gini, aku pengen juga kayak gitu. Ya it's okay, harus termotivasi ya, terinspirasi. Tapi jangan sampai lupa lihat ke bawah ya. Coba sekali-sekali lihatlah ke bawah. Banyak loh yang lebih menderita daripada kita. Banyak yang tidak terlalu beruntung kayak kamu. Banyak yang tidak terlalu jago, tidak terlalu bisa begini, tidak terlalu bisa begitu ya. Banyak yang lebih di bawah daripada kamu ya. Maksudnya ya, banyak loh yang di bawah kamu, banyak yang lebih menderita daripada kamu. Jadi ya, banyak-banyakinlah bersyukur ya. Kalau kita sedih, jangan terlalu berlebihan sedihnya. Senang juga jangan terlalu berlebihan. Yang diperbanyak itu bersyukur ya. Sebenarnya hidup kamu udah lumayan baik sih. Kamu kan orangnya mandiri, pekerja keras. Ya, kamu sebenarnya bisa melakukan apa yang kamu inginkan, kamu bisa mencapai tujuanmu. Cuma ya, terkadang yang menghambat kita itu ya bisa ego kita, bisa insecure-nya kita, rasa nggak nyaman, atau mood kita, atau kita punya sensitivitas yang harus dikendalikan. Sensitif kita itu ke arah positif atau negatif ya. Kalau sensitif positif ya, kita jadi perasa lah, menjaga perasaan orang lah, peka lah. Atau kalau karena negatif tuh ya, kita jadi orang yang mudah emosi, sensi. Nah, jangan sampai sensitivitas itu ke arah negatif ya. Gitu maksudnya. So yang kadang menghambat langkah itu ya, itu mood, sensitivitas, atau apa ya, kita membanding-bandingkan diri sama yang lain. Jadi kayak gimana nih, capek atau ya jadi nggak semangat gitu. Ini bisa vice versa sih, aku ngerasanya ya. Coba kita lihat lagi lah. Ini ada Libra, Gemini, Aquarius. Ini beberapa sesama Aquarius ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Wah. Aries ya, Leo, Sagittarius. Four of Swords, Nine of Pentacles. Nah, coba kita lihat yang kuat ya.
Ini yang strong ini aku ngerasanya ada Gemini, Leo, Pisces, Cancer, Capricorn, Sagittarius ya. Kemudian ini yang strong ada Virgo, Taurus ya. Itu strong. Oke, Cancer. Nah, jadi ini entah siapa ya? Bisa dia atau kamu? Ada yang memutuskan untuk ya udahlah, menjauh, menghindar. Begitu? Bisa dia atau ini kamu. Ya, mungkin ada yang ngerasa lebih baik saya fokus kerja lah, mikirin uang lah. Atau ya saya manipulasi perasaan saya sendiri. Sebenarnya sayang sih sama kamu, cinta sih sama kamu, kangen juga, tapi ya aku harus manipulasi nih perasaan aku. Aku mau fokus kerja, mau fokus cari uang. Aku ngerasa aku harus bikin diri aku berkualitas. Aku pengen dihargai. Nah, atau apa ya? Ada orang lain juga nih, aku ngerasanya ya. Di pihak siapa nih? Ada orang lain tapi nggak terbuka. Atau ya ada pilihan lain, ada fokus yang lain, tapi tidak jujur. Jadi ya mungkin kurang komunikasi, atau memang berjarak, atau ya gimana ya. Kadang kalau kita ngerasa kepercayaan itu sudah dirusak kan, kita jadi susah percaya, jadi trust issue, jadi kayak ya gimana gue mau yakin gitu. Gue udah pernah kecewa, gue ngerasa dimanfaatin gitu, gue ngerasa capek gitu, jadi ya trust issue lah. Ini entah kamu yang ngerasa gitu atau dia ya. Jadi aku ngelihatnya ada seseorang yang jenuh di sini, atau ya dia orangnya sebenarnya bosenan gitu, bosan gitu, gitu-gitu aja, gini-gini aja, atau apa ya? Ada yang merasa bosan di sini. Tapi ada juga yang seseorang ini sayang banget sama kamu, tapi dia lebih memilih memanipulasi perasaannya. Atau dia orangnya logik banget ya, logika banget, jadi bisa mengabaikan perasaan, bisa menjadi orang yang tegaan, menjadi orang yang tidak punya belas kasihan gitu. Jadi ya kalau kita udah logik banget ya, logika banget ya, kita jadi nggak bisa bucin gitu. Jadi kayak apa ya, ya memang bucin berlebihan itu nggak bagus juga, cuma kalau nggak berperasaan juga gimana ya. Jadi kayak orang yang dia bisa cuek, bisa egois, bisa kayak kurang berjuang begitu. Jadinya manipulatif ya, bertopeng, atau ya nggak terbuka begitu. So kalau kita terlalu berlebihan menggunakan logika, jadinya tidak menghargai cinta itu ya. Misal kayak apa ya, seseorang ini ngerasanya gue orangnya logik banget nih, logika banget, segala sesuatu ya realistis aja, bersikap realita gitu ya, sesuai kenyataan, atau ya inilah hidup ya, walaupun aku toksik, walaupun aku ya kayak memanfaatkan atau apa, walaupun aku sangat-sangat mencintaimu, sangat baper, atau ya walaupun aku sayang banget sama kamu, tapi logika aku tetap nomor satu, realistisnya aku tetap nomor satu. Dia ngerasanya gitu ya. Oke lah, mungkin itu prinsipnya dia ya. Padahal sebenarnya ini orangnya nggak terlalu punya pendirian sih, karena dia masih mau dipengaruhi orang lain. Aku ngerasa kayak gitu ya. Baik. Berat juga ya energinya. Kita lanjut dulu lah. Dan ini loh, aku ngerasanya kalau kamu sibuk sama kehidupan kamu, dia juga sibuk sama kehidupannya dia. Aku ngerasanya ya mungkin kamu bisa merasa atau berpikir kayaknya dia udah sibuk sama dunianya, sibuk sama kegiatannya, kayaknya ya dia sama kerjaannya gitu. Tapi kamu energimu ada miripnya sih sama dia ya. Beberapa ini mirror.
Jadi dia di sana juga berpikir gitu. Mungkin kamu udah sibuk sama hidupmu, kamu udah sibuk dengan kerjaanmu. Ya, aku ini apalah. Ada yang kayak gitu sih, aku ngerasanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya beberapa ini aman ya untuk dicintai, mencintai. Tapi ya kurang komunikasi aja, kurang terbuka gitu. Kita memang harus seimbang loh, logika sama perasaan ya. Nih, beberapa pengennya kembali gitu. Kayak kita kayak dulu lagi lah. Bisa nggak seadem ayam kayak kemarin? Sekarang kok kayak ngebosenin gitu ya, males, atau udah jenuh, udah capek dengan semuanya ya. Tapi ini beberapa dari kalian, entah kamu atau dia, ini belum melepaskan masa lalu ya. Ya entah siapalah, bisa vice versa ya. Ada di sini seseorang yang diam-diam masih mencintai yang lain, diam-diam belum move on, belum selesai dengan yang lain gitu. Tapi dia diam aja ya. Dan di sini dibilang ya, kamu tuh sebenarnya orang yang pantas untuk dicintai, disayangi ya. Cuma ya terkadang hidup atau perjalanan cinta membuat kayak gini untuk menempa kita, untuk membentuk kita menjadi pribadi lebih kuat, lebih sabar, lebih bijak, dan kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas gitu. Jadi ini udah bagian dari perjalanan hidup ya. Tapi ya semesta memberitahu lagi, kamu pantas kok dicintai, kamu pantas disayangi. Bahkan ini beberapa memang ada yang suka sama kamu, ada yang cinta sama kamu ya. Tapi mereka tidak terbuka sama kamu. Bisa vice versa, bisa kamu yang begitu ya. Ini beberapa berat langkahnya karena ada orang lain, atau sudah trust issue, tidak mudah percaya, atau ya orangnya logika banget, jadi mengabaikan perasaan, atau ya sekedar mau manfaatkan, atau di sini ada yang punya perbedaan ya. Beberapa ada yang punya perbedaan, situasinya mungkin berbeda, atau ya karakter berbeda, atau perbedaan yang sensitif, atau apa ya beda gitu karaktermu dan karakter dia. Pola pikirmu beda dengan pola pikir dia. Ya sadar nggak sadar, terkadang kita beda mindset ya dengan seseorang. Tapi dia mencintaimu, dia sayang sama kamu ya. Oke, sampai sini dulu Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, bisa terbalik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.